perkara allati dakhalat fil hissi wal khayal, menggambarkan hakikatnya asya itu sesuai dengan pemahaman hissi khayalnya kita masing-masing. Gitu. Maka walhasil kesimpulannya alam ini walhasil ya fil qalbi di dalam hati itu muwafiqun lil alam alhasil fil khayal. Jadi orang dalam memahami alam pun ini itu sesuai dengan pemahaman yang ditemukan di dalam hati, dan hati itu akan bisa memahami alam itu sesuai alhasil fil khayal, sesuai dengan imajinasinya, kecerdasannya, kecerdasan hasil isi wal khayal ya, dengan secara logis lah gitu. Ya kan orang kan rata-ratanya mengukur keajaiban hati itu berarti gitu kan, keistimewaan hati seseorang itu kesimpulannya itu muwafiqun, cocok sesuai lil alam, pada memahami sebuah alam ciptaan Allah hasil khayal sesuai dengan. Jadi gini loh, orang akan memahami langit dan bumi kalau latar belakangnya dari pendidikan pesantren dengan mereka yang belajar dari ilmu pengetahuan alam misalkan Pak, pasti hasil kesimpulannya bakal beda gitu loh maksudnya. Yang tergantung yang mempengaruhi khayal kita sendiri. Walhasil juga kesimpulan fil khayal di dalam khayali, di dalam imajinasi muwafiqun bil alam al mawjud fi nafsihi kharijan min khayalil insani wa qalbi. Gitu kan kesimpulannya. Kata khayal ini itu sesuai dengan alam yang mawjud di dalam hati ya, yang menurut pemahaman itu bakal. Sementara kalau bicara tentang hakikatnya gitu kan, tentang hakikatnya alam yang sebenarnya hakul asya itu bakal keluar ya, bukan urusan min khayalil insi wa qalbi. Orang kalau mau memahami hakikatul asya ya, tentang temuan-temuan yang bersifat sir-sirnya hati ajaibul qalbi ini, itu sementara kita mengandalkan khayal insan ya kan, dan hati, sementara khayal ini juga dipengaruhi oleh pengalaman dan ilmu yang kita pahami, itu kalau bicara hakikat itu pasti bakal pemahamannya kan beda-beda. Nah sementara wal alam al mawjud, alam yang ada ini muwafiqun, akan cocok binuskhatil mawjudah fil lauhil mahfuz, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah yang memang sudah digambarkan di lauhil mahfuz. Kok kita memaksakan pengen memahami, pasti kita akan beda dengan apa yang dikehendaki oleh Allah karena nggak ada orang yang ilmunya sempurna. Walaupun orang umpamanya pada disebut ahli sufi, pasti temuan-temuannya bakal beda-beda karena saking besarnya ilmunya Allah yang ada di lauhil mahfuz gitu. Jadi kita memahami alamil mawjud saja ini sudah pasti beda-beda gitu. Nah, faka'anna lil alam arba'a darajatin fil wujud. Ini nanti gambarannya komis depannya lagi ya, sebulan lagi. Nah, jadi supaya kita tahu bahwa kesimpulannya alam mawjud yang ada ini kalau pengen sesuai dengan gambaran yang ada di lauhil mahfuz, nah itu nanti menurut pendapat Imam Ghazali itu dibagi arba'a darajatin fil wujud, dijadikan 4 tahapan, 4 derajat, 4 tingkatan fil wujud di dalam wujud. Maksudnya gitu, wujudun fil lauhil mahfuz bla 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 bla, wallahu a'lam bishawab. Menyangkut tentang haqiqatul asya, ilmu yang kayak gitu itu adanya di hatinya para malaikat muqarrabin gitu. Bagaimana anal muhandis, jadi perumpamakan ada orang ahli mengukur, arsitek ya, ada orang mengukur bentuk bangunan gitu. Yusawwiru atiyatad dar fi bayadin, itu biasanya orang yang ahli jadi arsitektur itu, beliau sebelum membangun sebuah rumah itu kan gambarannya di kertas putih. Taruhlah gitu potongan masjid dan mentong ngecewakan rumah acara, nah kan gitu digambarkan heula biasanya kan gitu. Itu umpamanya. Jadi pahami sebelum membangun bangunannya kayak apa digambar dulu, disawir dulu gitu. Summa yukhrijuha ilal wujud. Setelah tergambar dalam sebuah gambarnya itu baru diciptakan dalam karya wujud ya, baru dibuktikan dalam bentuk bangunan, yang bangunan itu ala wifqitil kanushoh, yang sesuai dengan urat-urat tanah
arsitek. Ukurannya sekian, bentuknya gini-gini, digambarkan dulu. Fagadzalika, dan demikian itu juga sama gambarannya fatirus samawati wal ardi. Allah juga ketika Allah akan menciptakan langit dan bumi, kata Allah pun sudah punya gambaran dulu, dicatat dulu nuskhatal alam, gambaran alam min awwalihi, dari semenjak Allah memprogram pengen bikin bentuk langit dan bumi, bikin alam nih, dari pembuatan awalnya alam, Allah bikin alam ila akhiri sampai kiamat, sampai akhirnya alam itu semua sudah tergambar fil lauhil mahfuz. Jadi terprogram ya. Ada schedule-nya, ada arsiteknya gitu. Jadi kira-kira Allah sama sebelum bikin wujudnya alam ini di lauhil mahfuz sudah mencatat Allah. Bakal mengkenen, bakal anak pengajian malam Kamis itu sudah tergambar sebelumnya. Ya. Terus summa akhrajahu, lalu fatirus sama, Allah itu mengeluarkan ya gambaran tadi itu tidak wujud ya, dari bentuk arsitek, dari bentuk catatan nuskhah tadi dibentuk, dinyatakan, jadi diwujudkan ala wifqil nuskhah sesuai dengan gambarnya. Wal alam, sementara alam adalah alladzi kharaja ilal wujud. Alam ini nih yang sekarang kita kharaja nyata nih di surat ini dengan bentuk alamnya itu tata'adda minhu suratul ukhra ilal hissi, yang nanti itu dengan bentuk rupa ini mendatangkan dari bentuk wujud alam yang ada ini menurut suratul ukhra ada gambaran-gambaran lain yang hubungannya ilal hissi wal khayal. Gini loh maksudnya, apa yang ada dalam pikiran Tuhan, kalau mengistilahkan kita Tuhan pakai pikiran mamanya, apa yang tergambar dalam rencana Allah itu ketika digambarkan oleh kita yang mengandalkan hissi wal khayal, itu pemahamannya bakal berbeda, memahami alam yang diciptakan oleh Allah. Itu maksudnya tata'adda minhu suratul ukhra ila hissi wal khayal itu. Makanya kan kita ini kan kemampuan kita, kecerdasan kita kan ada ukuran-ukurannya, baik secara hissi, indra, atau secara khayal ya. Secara bayangan-bayangan, imajinasi lah khayal itu kira-kira gitu. Itu tergantung kecerdasan. Kenapa fa inna man yanzuru ila samai wal ard? Karena setiap orang ketika memandang langit dan bumi, wa baqiya huwa fi nafsi, pasti akan menyisakan kesan ya dalam gambaran pikiran orang yang melihat langit dan bumi itu, lawajada suratas samai wal ard, akan menemukan gambaran-gambaran langit dan bumi fi nafsi, sesuai dengan gambaran yang mereka pahami. Ya, kita bakal beda-beda memahami langit bumi seperti apa, itu temuan-temuannya itu menurut kadar kemampuan manusia. Ka'annahu yushahiduhuma, seperti contoh seolah-olah orang yang menyaksikan langit dan bumi itu yang dulu ilaihima, ketika dia melihat langit dan bumi thumma yata'adda, maka akan mendatangkan min khayalihi, sesuai dengan daya khayalnya, daya imajinasinya, pemahaman rasa itu dalam pikirannya, bayangannya gitu. Atharun, akan mengesankan, akan membekas ilal qalbi maring hati. Jadi kita dalam memahami langit dan bumi saja itu tergantung akal kita, isi kita, khayal kita. Ya, bahwa mana tadi ada ya dapat jalur ilmu ya, ilmu yang memang muncul dan dihasilkan dari datul qalbi tadi, itu bagian min ajaibi asraril qalbi, bagian dari keajaiban, hal-hal yang luar biasa yang hubungannya dengan asraril qalbi, rahasia-rahasia hati. Wala yusammahu bidzikri, dan ini tidak dianggap murah ya untuk menjelaskan tentang ilmu ini, ilmu yang memang datangnya dari hati, fi ilmil muamalah ya, yang bisa ditempuh melalui ilmu-ilmu syar'i. Jadi ilmu yang hubungannya dengan hati juga ya, hatinya harus siap dibersihkan dulu gitu. Karena ini kata-kata wala yusammahu bidzikri, dan tidak bisa dianggap mudah ya, orang bisa dianggap tasamu, dianggap mudah, dianggap dengan menjelaskan ilmu-ilmu hati via ilmu muamalah, dengan ilmu-ilmu mendalami dan fikih aja ya enggak bisa masuk. Balil qadru, bahkan ukuran-ukurannya alladzi yumkinu dzikru, yang memungkinkan kita bisa memahami ilmu tadi,